Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Jikri Mustaqim, perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan melakukan presentasi. Adapun anggota kelompok 10 yaitu Hikmah Herdiana. Sebelum dimulai, kelompok 10 izin untuk memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Jikri Mustaqim dengan NIM 2114399 dari jurusan Asuransi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Herdiana, NIM 2114369 dari jurusan Asuransi Syariah kelas 2C. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang filsafat Nusantara atau kearifan lokal. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian kearifan lokal atau local wisdom. Dalam pengertian kamus, kearifan lokal atau local wisdom terdiri dari dua kata. Kearifan yaitu wisdom dan lokal yaitu lokal. Dalam Kamus Inggris Indonesia, John M. Eckhol dan Hasan Syadili, lokal berarti setempat, sedangkan wisdom yaitu kearifan, sama dengan kebijaksanaan. Secara umum, maka local wisdom yaitu kearifan setempat, dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat. Lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Lokal genius sebagai local wisdom. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah lokal genius. Lokal genius ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wallace. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian lokal genius ini. Lihat ayat Rohaedi 1986. Antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa lokal genius adalah juga cultural identity atau identitas kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Ayat Rohaedi 1986 ayat 18-19. Sementara Monarjito dalam ayat Rohaedi ayat 1986 ayat 40-41 mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Fungsi kearifan lokal: 1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kanda patret. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan para pura panji. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah atau kepercayaan, sastra dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara intergasi komunal atau kerabat. Yang keenam, bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Yang ketujuh, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Yang terakhir, bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk, merana, dan kekuasaan partosailen. Asal-usul budaya Nusantara. Menurut Fuad Hasan, budaya Nusantara yang plural merupakan kenyataan hidup atau living reality yang tidak dapat dihindari kebinekaan. Ini harus dipersandingkan, bukan pertentangkan. Keberagaman ini merupakan manifestasi gagasan dan nilai sehingga saling menguatkan untuk meningkatkan wawasan dalam saling apresiasi. Kebinekaannya menjadi bahan perbandingan untuk menemukan persamaan pandangan hidup yang berkaitan dengan nilai kebijakan dan kebijaksanaan. Selanjutnya, perubahan sebagai keniscayaan. Dinamika kebudayaan merupakan suatu hal yang niscaya. Hal ini tidak lepas dari aktivitas manusia dengan para akalnya. Dinamika atau perubahan kebudayaan dapat terjadi karena berbagai hal secara fisik, bertambahnya penduduk, berpindahnya penduduk, masuknya penduduk asing, masuknya peralatan baru, mudahnya akses dapat menyebabkan perubahan pada kebudayaan tertentu. Dapat lingkup hubungan antara manusia, hubungan individual dan kelompok, dapat juga memenuhi perubahan kebudayaan. Satu hal yang tidak bisa dihindari bahwa perkembangan dan perubahan akan terlalu terjadi di kalangan antropolog. Ada 3 pola yang dianggap paling penting berkaitan dengan masalah perubahan kebudayaan, yaitu evolusi, difusi, dan akulturasi. Salah satu kajian tentang perubahan masyarakat Jawa yang sudah semestinya mengubah tantangan dan aspek-aspek budayanya tampak dalam karya Neis Mulder 1985 yang berjudul Pribadi dan Masyarakat di Jawa. Masih banyak lagi kajian tentang pergeseran dan perubahan budaya yang harus dieksplorasi lebih lanjut. Suerjanto Wes Parwodoyo
1993, 63 sampai 72. Juga menjelaskan bagaimana perubahan budaya sebagai akibat orientasi nilai budaya yang berubah ini serta langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hikmah Herdiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh lintas budaya dan globalisasi. Yang pertama, benturan nilai dan relativitas budaya. Individu dan kelompok masyarakat biasanya menganut nilai sendiri-sendiri. Bila terjadi pertemuan di antaranya dan suatu dengan yang lain nampak tidak cocok, maka pihak yang satu biasanya merasa benar dan menyalahkan pihak yang lain. Apabila satu dianggap salah oleh yang lain, maka ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan kultural bukan semata-mata bersifat subjektif atau pribadi, tetapi lebih menjadi bersifat intersubjektif. Individu sesungguhnya tidak bertindak sendiri, maka suatu tindakan adalah makna yang ditanggapi bersama dengan orang lain. Makna ini didasarkan pada asumsi-asumsi tindakan kultural. Oleh karenanya, penilaian kultural menjadi relatif. Meskipun dalam konteks etis ada pihak yang mengambil posisi relativisme etis dan absolutisme moral. Dan menurut pandangan teologi, di atas relativitas tersebut yang mutlak adalah kebenaran Tuhan. Kedua, ada globalisasi. Globalisasi adalah suatu keadaan, tetapi juga suatu tindakan di mana aktivitas kehidupan tidak lokal dalam suatu negara tetapi mendunia. Dalam lingkungan yang pesimistik, globalisasi menyebabkan adanya global phobia, suatu bentuk ketakutan terhadap arus globalisasi sehingga orang atau lembaga harus mewaspadai secara serius dengan membuat langkah dan kebijakan tertentu. Bagaimanapun, globalisasi merupakan suatu yang tidak dapat dihindari, sehingga yang terpenting adalah bagaimana menyikapi dan memanfaatkan secara baik efek global sesuai dengan harapan dan tujuan hidup kita. Dalam hal kearifan lokal Nusantara, bagaimana kearifan lokal tetap dapat hidup dan berkembang tetapi tidak ketinggalan zaman. Bagaimana kearifan lokal dapat mengikuti arus perkembangan global sekaligus tetap dapat mempertahankan identitas lokal kita, akan menyebabkan ia akan hidup terus dan mengalami penguatan. Kearifan lokal sudah semestinya dapat berkolaborasi dengan aneka perkembangan budaya yang melanda dan untuk tidak larut dan hilang dari identitasnya sendiri. Yang ketiga, ada tantangan penggalian dan peluang analisisnya. Luasnya budaya dan kemungkinan pengembangannya menjadi tantangan tersendiri. Di samping itu, perspektif perubahan yang terjadi juga menjadi peluang tersendiri untuk menelusuri eksistensinya. Dari unsur internalnya sendiri sampai yang eksternal seperti pengaruh lintas budaya dan globalisasi. Ada banyak hal untuk menjelaskan bagaimana pengaruh hubungan lintas budaya dan globalisasi mempengaruhi kearifan lokal. Dalam perspektif nilai hal tersebut dapat dilihat misalnya dalam nilai etis. Apa yang dianggap baik pada budaya masa lalu tidak tentu demikian untuk masa sekarang. Apa yang dianggap wajar dan diterima pada budaya masa lalu mungkin sekarang dianggap aneh atau sebaliknya. Kita dapat melihat bagaimana orang menanggapi cara berpakaian zaman sekarang. Dengan model pakaian agak terbuka, itu dianggap wajar, tetapi tidak demikian dengan orang dulu. Begitu juga bagaimana laki-laki dan perempuan bergaul. Berbeda baik menurut pengertian budaya orang dulu dengan orang sekarang. Hal-hal tersebut menunjukkan betapa kearifan lokal itu mendapatkan banyak tantangan dengan adanya pengaruh budaya asing. Next, yang pertama ada dalam konteks nilai religi, hubungan antara religi dan perkembangan budaya yang menunjukkan hal serupa. Bagaimana keberagaman berreligi orang Bali berubah akibat pengaruh luar. Antara lain, pergeseran ini menyebabkan penampilan budaya Bali menjadi berbeda antara dulu dan sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, dalam kasus Indonesia juga dijelaskan bagaimana Islam yang berkarakter dinamis, elastis, dan akomodatif dengan budaya lokal dapat berjalan bersama. Dan mengutip Gus Dur, terjadi pribumisasi Islam. Di dalamnya dicontohkan bagaimana konflik budaya material Masjid Demak juga merupakan bentuk adaptasi budaya. Bagaimana tradisi Syiah dapat memberikan corak khusus bagi Islam di Ternate juga merupakan hasil pertemuan budaya. Dan yang ketiga, dalam konteks nilai intelektual misalnya masalah kesehatan,
dalam penyembuhan penyakit. Nusantara sangat kaya dari pengalaman intelektual tentang pengobatan dengan obat tradisional sampai memanfaatkan kekuatan supranatural. Kesimpulannya, ada banyak peluang untuk pengembangan wacana kearifan lokal Nusantara. Dari beragam bentuk dan fungsinya dapat dilihat pada pemaparan di bagian depan tulisan ini. Di samping itu, kearifan lokal dapat didekati dari nilai-nilai yang berkembang di dalamnya seperti nilai religius, nilai etis, estetis, intelektual, dan bahkan nilai lain seperti ekonomi, teknologi, dan lainnya. Maka kekayaan kearifan lokal menjadi lahan yang cukup subur untuk digali, diwancanakan, dan dianalisis, mengingat faktor perkembangan budaya terjadi dengan begitu pesatnya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.